Jika LPSK memang menyatakan benar Ibu Putri terkena gangguan jiwa. Pengacara Komarudin mestinya marah. harus divalidasi, harus diperiksa kembali oleh tim yang independen, Dari yang hasil tentu pemeriksaan dan ada psikiater di ditemukan dalamnya. tanda dan gejala masalah Apa kesehatan benar-benar jiwa pada gangguan Putri. jiwa? Wakil Ketua LPSK Atau Susila Ningtyas sebenarnya gangguan menyatakan jiwa itu pihaknya sudah telah ada memeriksa Putri sebelumnya? pada 9 Agustus 2022 lalu. Atau bisa Tim jadi psikolog dari LPSK menemukan gangguan jiwa adanya itu tanda dan dampak gejala dari masalah kejadian kesehatan atau jiwa peristiwa pada traumatis yang Putri dialaminya, Itu dibuat-buat gangguan jiwa, atau bukan gangguan mungkin jiwa. malah berpura-pura Dia gangguan kalau jiwa. diduga Tentu gangguan harus jiwa, dicari kejelasannya. dia suaminya Dan itu dimasukkan ke perlu laboratorium, dia ada datang waras, ide dia menyuap untuk atau diduga melakukannya, menyuap anak-anak buahnya, waras. bukan melindunginya, Kenapa sebenarnya saya lapor ke polisi? dan Jadi tentu gangguan untuk jiwa gitu loh. Itu kan gangguan membantu jiwa yang menyehatkan dibuat-buat atau kembali. yang diskenariokan. Bagaimana caranya? Tentu harus mengenali dulu sebenarnya gangguan jiwa itu apa. Gangguan jiwa itu merupakan seseorang secara signifikan mengalami perubahan dalam pola pikir, mengatur emosi, dan mengontrol perilaku. Nah, tentu untuk mengatakan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa, tentu ada tandanya. Ada gangguan tidur, sedih yang berlebihan bahkan sampai menangis, merasa bersalah dan berdosa berlebihan, mudah curiga terhadap orang lain, tidak nyaman bersama dengan orang lain atau ketemu orang lain di muka umum, tidak ada minat untuk beraktivitas, untuk berbicara, atau jika bicara pun kacau dan tidak realistis, banyak berbohong, sangat sensitif dan mudah marah, tidak mampu merawat diri, dan tampak bicara atau tertawa sendiri, bahkan mengurung diri, tidak mampu bersama dengan orang lain. Nah, sebenarnya mengapa seseorang menjadi gangguan jiwa? Bisa saja mengalami pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan seksual, atau kehilangan orang yang dicintai, kehidupan keluarga yang berantakan, mungkin juga mengalami pengalaman hidup yang penuh stres, dan ada masalah pribadi. Walaupun ada faktor keturunan dan menderita penyakit tertentu. Nah, jika lihat dari jenis gangguan jiwa, ada banyak sekali. Gangguan kecemasan, depresi, kemudian ada gangguan bipolar, ada gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD, skizofrenia, gangguan makan, ada juga gangguan perilaku dan gangguan disosial, serta gangguan neurodevelopmental atau sering disebut ADHD dan ASD. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan? Tentu pendekatannya bisa sifatnya farmakoterapi atau menggunakan obat-obat dari psikiater. Yang kedua, bisa saja melakukan psikoterapi, entah kognitif terapi atau CBT atau assertive training dan yang lainnya, dan tentu lingkungan yang kondusif yang nyaman perlu dilakukan. Apakah benar-benar Putri Chandrawati gangguan jiwa? Coba lihat gambaran tentang gangguan jiwa dan tanda-tandanya yang sudah Bang Jai jelaskan sebelumnya. Kalau memang benar dijumpai beberapa tanda, alangkah jauh lebih baik jika Bu Putri ini ditolong secepatnya. Ada tim khusus dan independen yang menangani. Tidak hanya untuk menetapkan secepat mungkin apakah Bu Putri memang gangguan jiwa atau tidak. Kalau memang gangguan jiwa, maka harus ditolong secepatnya supaya sembuh.
supaya bisa pulih seperti sedia kala. Tapi kalau tidak segera ditangani dengan baik oleh profesional kesehatan, oleh psikiater, psikolog, dan perawat spesialis keperawatan jiwa, maka ya depresinya akan berkepanjangan, kecemasannya akan berkepanjangan. Tentu untuk proses hukum bisa saja tetap bisa dilanjutkan, tergantung dari hasil pengobatan atau hasil dari pemeriksaan tim independen. Yang penting adalah lakukan penanganan dulu secara psikologis supaya dampak dari peristiwa traumatis yang dialaminya ya tidak berkepanjangan. Mungkin yang membuat depresi atau cemas berlebihan bukan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya karena sudah memang dinyatakan berbohong, tapi perilaku berbohong ini yang menimbulkan penyesalan dan perasaan berdosa yang berlebihan, sehingga tentu merasa sedih, tertekan, dan ini tentu akan mengguncang, mengganggu jiwanya. Jadi tentu mengambil keputusan untuk mengobati, menangani dengan baik Bu Putri ini sangat penting. Bisa memilih profesional kesehatan yang tepat, dokter, psikiater yang tepat. Tentu mengobati tidak cukup, lakukan pendampingan sosial. Bagaimana bisa menerima kenyataan, bagaimana bisa memahami apa yang terjadi ini nyata dan harus diselesaikan, bukan justru menghindari orang-orang, menghindari penyidik, menghindari pengacara. Tentu ini tidak tepat. Nah, tetapi ketidaknyamanan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan Bu Putri itu harus kita hargai, kita harus hormati. Dengan dibawa ke rumah sakit, tentu akan ada banyak orang yang peduli, yang mau mendampingi untuk berkeluh kesah. Tentu tidak hanya psikolog klinis saja. Di rumah sakit banyak tenaga profesional yang bisa membantu menenangkan dirinya. Dengan pengobatan yang baik, dengan perawatan yang baik, maka kesehatan mentalnya akan kembali. Gangguan jiwanya akan hilang dan tanda gejala gangguan jiwa yang dialami akan bisa pelan tapi pasti berkurang. Nah, dengan seperti itu akan bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, itu pun seandainya memang bukan bohong. Ya, alias memang benar-benar gangguan jiwa. Tapi kalaupun bohong, tentu kan akan ketahuan setelah dilakukan oleh tim. Kalau hanya satu orang yang mengerjakan atau menemukan, tentu tidak bisa digunakan untuk sebuah hasil pemeriksaan bahwa memang benar-benar gangguan jiwa. Tapi kalau dikerjakan oleh tim profesional, ya tentu akan bisa menyimpulkan hasil yang baik karena pengamatan, observasi apakah seseorang memang benar-benar gangguan jiwa harus dilakukan 24 jam dan melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang. Tentu tidak hanya kesimpulan dari satu orang saja, apalagi itu mempunyai ikatan emosional dengan yang bersangkutan. Dan tentu untuk pemeriksaan apakah seseorang gangguan jiwa atau tidak, tentu harus dilakukan di rumah sakit jiwa yang memang memberikan pelayanan untuk itu, dan tentu atas permintaan dari polisi atau penyidik atau orang-orang yang berkepentingan bahwa seseorang bisa dinyatakan gangguan jiwa atau tidak.
Hasil itulah yang akan membuat akhirnya bisa diproses hukum atau tidak berikutnya.